Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anur Rahmatul Hikmah dari Prodi Pendidikan IPA kelas 4B. Di sini saya akan melakukan percobaan pengaruh perendaman biji dalam air terhadap perkecambahan. Baik, langsung saja berikut alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan kali ini. Berikut alat dan bahan yang digunakan, yaitu yang pertama ada air, terus yang kedua ada gelas plastik, 5 gelas plastik yang dimana di sini telah diberi label, namun di sini tidak beri label. Nah, label-label ini dan yang tidak diberi label itu nantinya biji kacang hijaunya tidak direndam oleh air, sedangkan yang ada tulisan label 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan 4 jam itu nanti biji kacang hijaunya direndam selama label yang telah ditentukan di dalam gelas masing-masing tersebut. Kemudian di sini ada kapas, lalu di sini ada karet, sendok, juga ada plastik, serta di sini ada biji kacang hijau, di mana di sini tersedia masing-masing ininya itu ada 20 biji yang nantinya dimasukkan ke dalam 5 gelas plastik tadi. Jadi dalam 5 gelas plastik ini masing-masing gelas plastik itu akan dimasukkan 20 biji kacang hijau. Alat dan bahan yang digunakan, langsung saja kita melakukan percobaannya. Pertama, kita akan mengisi setiap gelas-gelas plastik ini dengan air yang usahakan sama rata. Nah, di sini saya akan pertama kali mengisi gelas yang akan direndam selama 4 jam. Saya akan menggunakan 5 sendok di tiap gelasnya, kecuali 1 gelas tadi yang tanpa direndam oleh air. Jadi gelas yang diisi oleh air itu hanya 4 gelas. Di sini tadi saya tuang 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya sudah selesai menuangkan yang 4 jam. Kemudian saya akan menuangkan dalam air yang 3 jam. 1, 2, 3, 4, 5. Dan lakukan langkah yang sama untuk gelas plastik yang ada label 2 jam dan label 1 jam. Dan yang tanpa label itu tidak diberi air. Berikut keadaan gelas plastik setelah diberi air. 4 gelas beli air, sedangkan yang tanpa label itu tidak diberi air. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan biji kacang hijaunya ke dalam masing-masing gelas. Dan setiap gelasnya itu ada 20 biji kacang hijau. Kita langsung saja memasukkan biji kacang hijaunya. Ini saya akan masukkan yang pertama yang akan direndam selama 4 jam. Saya akan masukkan sebanyak 20 biji kacang hijau. Melakukannya pada tiap gelas plastik yang sama. Seperti ini. Berikut keadaan biji kacang hijau setelah dimasukkan ke dalam masing-masing gelas yang telah diberi air dan tidak diberi air. Dan kita akan menunggu selama waktu yang telah ditentukan. Ini sudah menunjukkan waktu 1 jam selama perendaman yang ada di gelas plastik yang direndam selama 1 jam. Kita buang airnya. Kemudian kita taruh biasa, dan untuk yang gelas lainnya itu ditunggu selama waktu yang ditentukan. Ini sudah menunjukkan waktu 2 jam. Selanjutnya kita akan buang air di yang selama 2 jam. Sama seperti angka sebelumnya, setelah dibuang airnya kemudian kita keringkan. Untuk botol yang berisi 3 jam dan 4 jam menunggu waktu beberapa waktu kemudian. Baik, setelah melakukan perendaman selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan 4,
jam pada biji kacang hijau, kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu membasahkan tisu, dimana tisu ini akan basah, kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing gelas plastik. Tisu yang telah basah kemudian seperti ini, kemudian lakukan langkah yang serupa untuk gelas plastik dan lainnya. Berikut keadaan gelas plastik ketika semuanya masing-masing telah dimasukkan kapas basah. Ini gelas plastik yang nanti akan dimasukkan biji yang tanpa direndam tadi. Ini yang biji kacang hijau yang telah direndam 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan 4 jam. Dan masing-masing biji akan dimasukkan ke dalam gelas plastik ini. Jadi saya akan masukkan biji yang telah direndam tadi ke dalam gelas plastik ini. Dan untuk masing-masing gelas plastik yang lainnya juga dimasukkan biji kacang hijau sesuai dengan perendaman yang dilakukan. Ini keadaan setelah biji dimasukkan ke dalam kapas yang basah tadi di masing-masing gelas. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menutup masing-masing gelas dengan plastik, kemudian diiratkan dengan karet gelam ini. Lakukan hal yang sama untuk keempat gelas lainnya. Dan setelah ditutup dengan plastik dan karet, setelah situ langkah selanjutnya yaitu kita akan memindahkan gelas-gelas ini ke dalam tempat yang gelap, kemudian akan dilakukan pengamatan setiap harinya berapa perkecambahan yang tumbuh. Baik, langsung saja kita pindahkan gelas-gelas ini ke tempat yang gelap. Itu sudah saya letakkan di tempat yang gelap gelas plastik yang sudah mendapat beberapa langkah tadi. Kemudian kita menunggu dan terus mengamati tiap harinya pertumbuhan kecambah pada masing-masing biji. Pengamatan sudah menunjukkan waktu 1 hari berlalu, kemudian kita akan melihat hasilnya. Ini hasil setelah 1 hari. Baik, setelah kita mengetahui setelah 1 hari, kita akan memisahkan biji kacang hijau yang telah tumbuh cambahnya dengan yang tidak. Dan yang tidak akan tetap berada di dalam gelas, sedangkan yang sudah tumbuh itu akan kita taruh di tempat yang berwarna pink ini. Kita akan memindahkan biji kacang hijau yang telah didiamkan di tempat yang gelap selama 1 hari. Di sini saya akan mulai dari biji kacang hijau yang tanpa direndam. Kita ambil biji kacang hijau yang telah tumbuh kecambahnya, dan yang masih belum tumbuh akan tetap di dalam gelas ini.
tanpa direndam itu pertumbuhannya baru 7 biji yang ditaruh tempat gelap selama 1 hari. Baik, maka setelah kita dan sebelumnya itu inilah videonya untuk menuju langkah selanjutnya, yaitu kita akan menutup kembali dengan plastik. Ini kembali. Nah, nanti plastik ini kita akan menaruh kembali di tempat yang gelap dan kita tunggu kembali lagi selama hari ke depan. Dan untuk biasa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam itu kita akan juga melakukan proses lakukan yang sama dengan langkah yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan membalikan ke tempat gelap lagi setelah kita melakukan pemilihan biji kacang hijau yang telah tumbuh kecambahnya. Dan yang tidak, kita akan kembalikan ke dalam tempat gelap lagi. Kita akan melakukan pengamatan di hari kedua. Baik, di sini biji kacang hijau yang telah dikeluarkan selama numbuh perkecambahan itu selama 2 hari. Dan sini yang tanpa direndam telah menumbuh sebanyak 12. Di sini menumbuh sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang di sini menumbuh sebanyak 3. Di sini ada 2. Dan di sini sebenarnya sudah tumbuh. Di sini ketika kita lihat itu mengalami pembusukan. Yang ini pun sama. Dan untuk yang tersisa dalam gelas yaitu hanya 1, yaitu biji yang tanpa direndam, masih belum menumbuhkan percambahannya. Baik, kita tunggu saja besok lagi. Dan untuk biji yang kacang hijau yang mengalami pembusukan, kita akan mencari tahu dan kita akan masukkannya di laporan. Dan untuk yang biji tanpa direndam ini yang selama 2 hari telah mencapai totalnya itu yang telah berkecambah 19 biji. Ini telah mencapai 20 biji, dan ini mencapai 18 biji dikarenakan 2-nya mengalami pembusukan, dan yang selama 4 jam ini itu hanya 19 biji dikarenakan mengalami pembusukan. Baik, untuk yang biji tinggal 1 ini kita akan taruh lagi ke dalam tempat yang gelap dan ditutup dengan plastik dan karet. Baik, ini keadaan kacang hijau yang tanpa direndam selama 3 hari. Saya akan membukanya, kemudian akan diambil. Dan sini sudah mengalami pertumbuhan kecambahan, di mana di 5 gelas plastik tadi biji-bijinya itu sudah tumbuh semua, dan ada yang mengalami pembusukan, yaitu pada biji yang direndam selama 3 jam dan 4 jam. Baik, akan saya buka dulu, kemudian saya akan menggabungkannya dengan biji kacang hijau yang lain. Inilah hasil biji kacang hijau semuanya yang telah dilakukan uji coba. Dan sini yang tanpa direndam, ini yang baru lembu, dan ini yang 1 jam, ini 2 jam, ini 3 jam mengalami pembusukan 2 dan tidak dapat tumbuh kecambahannya. Terus yang ini yang ke 4 jam, dan ini tidak dapat tumbuh kecambahannya 1 di 4 jam. Hasil yang dapat diperoleh dari hasil pengamatan yaitu hubungan antara lama waktu perendaman dengan cepatnya perkecambahan berbanding lurus, sehingga semakin lama waktu perendaman biji maka semakin cepat pula perkecambahannya. Dalam percobaan kali ini yaitu perendaman selama 4 jam. Kemudian faktor yang mempengaruhi biji dapat mengalami pembusukan yaitu kualitas biji yang tidak sama, perbedaan kemampuan biji menyerap air, kurangnya cahaya, oksigen, dan suhu. Itulah tadi langkah-langkah dari percobaan kali ini, dan juga terdapat hasil data pengamatan dan juga tentang membahas sedikit tentang kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan kali ini. Apabila saya ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.